Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Halo pemirsa, kali ini kita mendatangi satu tempat yang spesial. Kelihatan di belakang kita banyak pohon-pohon pinus. Rasanya ini tempat yang tidak biasa selama kita bergeluti acara ini. Kira-kira di mana ya pemirsa? Mari kita lihat. Ini adalah SMP Al-Islam Boarding School, salah satu SMP pilihan di Kabupaten Cirebon. Kali ini kita akan membuat sesuatu dari limbah anorganik di sini. Kita lihat kira-kira apa aja yang bisa kita eksplorasi di SMP Al-Islam ini. Mari pemirsa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin Pak, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hari ini kami mengunjungi SMP Al-Islam ini dalam kaitan acara program Cirebon Katan Bersih Road to School, khusus untuk membahas tentang bagaimana memanfaatkan limbah anorganik Pak. Baik, ya alhamdulillah kami sudah siapkan. Siap ya Pak. Kira-kira apa aja nih Pak yang ada di SMP Al-Islam ini nih Pak terkait dengan pemanfaatan limbah anorganik ini? Alhamdulillah kita memiliki program khusus terkait mengenai gerakan peduli lingkungan sekolah. Khususnya adalah bagaimana kita memanfaatkan limbah organik menjadi bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Betul. Gitu. Ya misalkan kita memanfaatkan limbah sisa botol aqua menjadi aquaponik, kemudian jadi ecobrik, kemudian juga kita memanfaatkan limbah kertas menjadi arang aktif. Arang aktif ya. Nah dan juga kita ada yang terbaru sekarang itu adalah kita memanfaatkan limbah hasil sisa kain bekas. Gitu. Kain bekas. Ya. Jadi di sini memproduksi juga kain bekas Pak? Iya betul, karena di sini kita memproduksi adanya pakaian untuk santri. Untuk santri. Gitu, oh jadi pakaian santri dibuat di dalam sini juga ya? Dalam sini juga. Ya sebagian ada di sini dan juga sebagian oleh konveksi juga luar, gitu ya. Namun di sini kita setidaknya bisa memanfaatkan limbah sisa konveksi itu ya menjadi barang yang bermanfaat, bermanfaat gitu ya. Pemirsa, kita
tadi sedikit berbincang kepala sekolah di sini bahwa di sini juga memang bikin bajunya di dalam sekolah dan itu juga pasti ada limbahnya. Rasanya ini hal yang spesial juga ya daripada tempat yang lain karena memang biasanya kita berkecimpung di dunia perplastikan dan lainnya. Ini ada limbah konveksi ya Pak Sekolah ya. Mari kita lihat apa yang bisa kita kerjakan di SMP Al-Islam ini dari limbah konveksi yang diproduksi oleh SMP Al-Islam. Ya Pak, jadi selama ini kalau yang hasil konveksi sudah dibuat apa aja nih Pak? Yang limbahnya nih Pak? Ya, sementara ini kita hasil limbah produksi dari konveksi itu membuat keset. Keset? Ya, membuat keset. Kemudian juga kita ada membuat gantungan bunga. Bunga. Iya. Dan itu antusias dari siswa sangat luar biasa sekali. Bagus ya gitu ya? Iya, bagus sekali. Apalagi gantungan ini bisa bermanfaat bagi mereka selain untuk sarana belajar gitu ya. Juga untuk bermanfaat bagi masa yang akan datang buat para siswa. Berarti si bahan-bahan ini sebetulnya bisa dimanfaatkan jadi barang apa aja gitu ya? Ya, betul. Yang penting kreatif gitu ya? Kreatif, betul. Ya, alhamdulillah. Selain itu kita terus berinovasi. Ya, berinovasi apakah ada barang-barang lain yang akan Tapi selama ini yang barang dibuat sama SMP ini baru digunakan untuk keperluan internal aja kan Pak? Iya, betul. Hanya untuk kebutuhan internal masih saja. belum bernilai ekonomi itu secara belum. komersil belum ya? Kita ini yang pertama sebagai media pembelajaran bagi santri, bagi anak. Kemudian juga yang kedua membuka pengetahuan mereka bahwa limbah itu bisa limbah bisa dimanfaatkan Pak ya. Iya. Siap Pak. Oh, terus lah. Nah, ini ada Ustadzah Yanti. Oh iya. Beliau adalah pembimbing dari kegiatan-kegiatan siswa. Khusus sekarang kan kurikulum Merdeka ya. Oh iya. Kurikulum Merdeka ada P5. Betul. Gitu ya. Beliau sebagai penanggung jawab dalam hal menggali potensi anak-anak ya, anak-anak, kemudian kreativitas. Non akademis ya Pak? Iya, betul. Kebetulan kan di P5 itu ada satu tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Iya. Gaya hidup berkelanjutan dan ini sangat cocok diterapkan di sekolah kami. Itu ya. Ini adalah salam Ibu. Iya. Jadi selama ini Ibu banyak berkecimpung nih di kegiatan P5 anak-anak terkait kreativitas ya Bu. Iya. Jadi hari ini kita rencana dari Dinas Lingkungan Hidup mau bikin satu kegiatan Bu terkait pemanfaatan limbah anorganik gitu. Tapi yang kita buat itu kira-kira yang limbah yang diproduksi oleh sekolah tersebut Bu gitu Bu. Tadi dengan Pak Kepala sudah banyak berbincang, rasanya salah satu yang menarik nih Pak dibanding sekolah lain ya Bu ya. Ada sisa konveksi Bu. Kan sekolah lain nggak bikin konveksi ya Pak? Iya, enggak. Nah, ini rasanya satu hal yang spesial nih Pak. Kita bisa Bu dibuat kreativitas dari limbah itu, limbah konveksi. Bisa ya? Siap ya? Ya. Pemirsa, mari kita lihat hari ini apa aja yang bisa kita buat. Ya. Di SMP ini nih Bu, limbah yang banyak dihasilkan apa aja nih Bu kira-kira Bu? Selain dari limbah plastik sampah, dari limbah konveksi kan sebenarnya di sini ada konveksi. Oh ya? Buatan seragam, batik, pahlawan, produksi sendiri. Oh jadi bikin seragam untuk anak-anak ini dibuatnya di dalam sekolah Bu? Iya. Oh, dan itu pasti dong ada limbah-limbahnya gitu ya? Ada limbahnya. Wah. Dibuat. Kerajinan juga. Terus juga, selama ini apa yang dibuat dari limbah konveksi itu Bu? Oh, selain dari ada apa? Keset. 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 Ada juga buat aksesoris. Aksesoris ya. Kalau kita mau lihat limbahnya Bu, boleh lihat Bu yang konveksi? Mari Bu. Ya. Di sebelah mana nih Bu? Di sebelah sana. Sana ya. Pemirsa, mari kita lihat limbah hasil konveksi di SMP ini kira-kira seperti apa ya? Silakan. Kebetulan ini ruang konveksi Mas. Iya. Silakan. Boleh lihat ya? Siap. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya. Oh, ini lagi produksi Bu sini ya? Iya, lagi produksi. Jadi setiap hari di sini ada produksi terus Bu? Iya, ada. Oh, ada produksi. Dan pasti dari produksi ini ada limbahnya ya? Ya, ini. Oh, ini limbahnya. Ini limbah-limbah yang kebetulan kalau pas bikin kain batik. Ya. Kalau pas kainnya bikinnya olahraga. Iya. Kalau sehari gitu limbahnya seberapa banyak ya Bu? Dengan produksi seperti ini? Ada sekitar 5 karung. 5 karung Bu? Wah, luar biasa banyak Bu ya. Iya. Tapi ini macam-macamnya. Kalau misalkan bikin kaos olahraga, limbahnya beda lagi. Kalau pas lagi bikin batik, limbahnya batik. Nah pemirsa, bayangkan satu hari 5 karung limbah yang dibuang begitu saja. Makanya kita coba kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dengan limbah konveksi ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Di SMP Al Islam ini kebetulan karena mereka memproduksi sendiri batiknya ya, jadi salah satu divisi kegiatan dari Al Islam ini punya konveksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan para santri-santrinya. Dan ini batiknya juga spesial ya. Kita bisa lihat ini kalau kita zoom ada logo Al Islahnya gitu ya. Ini betul-betul bahan limbahnya dari Pondok Al Islah ini. Nah, kita coba memanfaatkan limbah-limbah potongan ini menjadi tempat gantungan pot bunga itu. Nah, ini step-stepnya kira-kira gini, pemirsa. Ini kan karena panjang-panjang ya, panjang-panjang gitu, lebarnya dikit, kita potong dulu. Potongnya kira-kira 2 atau 3 cm ya dari pinggir tuh, setiap 2 atau 3 cm. Seginilah. Ini kita potong. Menjadi beberapa potongan panjang seperti ini. Ini ukurannya kira-kira kalau pot digantung itu cukup ya. Ini langkah pertama, kita potong lagi pemirsa. Terus yang kedua, yang kain hitam juga sama. Kita buat potongan memanjang juga, ukurannya sama juga. Ini yang udah siap, jadi ada beberapa potong ya. Ini kita pisahkan. Kenapa kita cari 2 warna? Ini untuk menunjukkan estetika aja. Kalau satu warna itu kelihatan terlalu plan gitu ya, terlalu similar. Nah, gimana cara memulainya pemirsa? Kita buat dulu karena pot bunga itu kan butuh gantungan kira-kira 4 sisi ya. Jadi kita perlu kira-kira untuk yang satu gantungan itu 3 ini. 3 tuh nanti di kelabang ya. Jadi butuh 3 kali 4, jadi 12 potong. Jadi yang ininya perlu 8 yang warna hijau, dan yang hitamnya perlu 4. Sementara yang lainnya kita pisahkan dulu ya pemirsa. Nah, ini kenapa jadi 12, nanti di kelabangnya biar ada motifnya gitu loh, nggak cuman satu warna hijau semua. Setelah itu kita ikat pemirsa jadi satu ya. Ini panjangnya mirip-mirip ya. Nah, kita ikat bagian ini, yang kita ikat pertama itu untuk dijadikan bawahannya. Jadi ini posisinya ditaruh di bawah, terus kita anyam, kita kelabangin. Cara mengkelabangnya kita buat, kan dia ada nanti 4 sisi ya, setiap sisi itu dibuat kelabang. Ini kita pilih dua warna hijau dan 1 warna hitam. Cara mengkelabangnya sama seperti kayak mengkelabang rambut ya, tapi agak kencang biar dia
terlihat kokoh gitu. Ini kita batasi dulu sementara sampai ukuran kira-kira 10 cm ya. Ini cukup 10 cm, kita ikat mati dulu 10 cm pemirsa. Kita ikat mati dulu. Satu ini nanti ikatan ini akan kita taruh untuk bagian tengah dulu, tengah. Oke, satu. Terus kita ambil lagi seperti tadi, bikin kelabangan berikutnya ya, yang sudah diikatkan ya pemirsa. Jadi tadi udah diikat, terus di bagian atasnya masing-masing kelabangnya itu diikatkan kembali. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini kenapa diikatkan kembali per kelabang, nanti buat taruh si potnya. Ini pemirsa, kita ambil contoh satu pot untuk mengukur apakah yang kita buat sudah cukup atau belum ya. Ini potnya ditaruh tengah. Nah, ya kira-kira begini ya. Jadi sudah susun dengan rapi nih dan kuat untuk menopang isi pot. Nah, nanti kalau sudah begini, kita ikatkan kembali bagian atasnya menjadi satu ikatan tersendiri. Ini boleh langsung diikat, boleh dikelabang kembali pemirsa. Jadi di bagian sini kita kelabang ulang biar terlihat cantik gitu. Jadi ini ada yang ini kembali lagi ya, tentang kreativitas gitu. Kita mau dibuat kelabang kembali, mau dirumbai aja nggak apa-apa gitu. Jadi untuk kerajinan seperti ini, yang terpenting akhirnya adalah nilai estetikanya gitu, keunikannya di sini gitu. Jadi bahan yang sudah betul-betul tidak dipakai dengan kita kreasikan kembali, ini nanti akan menjadi lebih berguna. Jadi memang limbah-limbah anorganik ini pemirsa, kalau kita buang begitu saja sayang ya, bisa mengotori bumi kita itu. Jadi kalau kita bisa kreasikan, daripada beli gitu ya, lumayan harus ngumpulin duit. Nah ini dengan kreativitas ini kita bisa manfaatkan limbah apapun itu. Jadi kalau daerah-daerah yang ada kelebihan konveksi seperti ini kita bisa contoh ya teknik ini untuk dijadikan karya gitu. Ya. Nah, sudah dibuat menjadi 3 ini pemirsa. Ini kita beresin ya. Kalau kita tampak samping gitu ya, kita geserin kira-kira begini. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Hari ini kita sudah melakukan kegiatan pengembangan produk dari hasil limbah anorganik ya di SMP Al-Islam di daerah Beber ini. Kebetulan di SMP ini ada satu bidang usaha yang memenuhi kebutuhan internalnya, yakni bikin konveksi. Jadi seluruh kebutuhan pakaian siswa dan santrinya itu disuplai oleh internal sendiri. Nah itu kan ternyata setelah kita wawancara ya,
limbah yang dihasilkan itu bisa sampai 7 karung per hari. Bayangkan 7 karung per hari itu angka yang lumayan banyak. Dan hari ini kita sudah coba ya membuat satu ide bahwa si limbah itu kita buat menjadi gantungan bunga ya. Dan ini perlu masih dikembangkan kembali karena masih banyak style-style lain yang belum kita eksplor di kegiatan kali ini. Kalau memang itu bisa jadi satu trademark yang bagus, itu mungkin akan bisa mengurangi minimal berapa persen dari limbah yang dihasilkan oleh SMP ini. Sebelumnya, sebelum pengenalan kepada lingkungan, paham terhadap lingkungan hidup ini, bahwa sampah ya hanya dibersihkan saja gitu ya dan dibuang, tapi hal tersebut membuat inovasi khususnya bagi saya untuk memilah dan memilih gitu ya sampah yang harus digunakan, karena sampah tersebut pasti ada manfaatnya, terutama sampah plastik, yang mana sampah tersebut bisa menjadikan kurang bagus pada lingkungan tanah, seperti tanahnya, karena dalam plastik, dalam penguraian plastik itu kan lama seperti itu ya, jadi harus dimanfaatkan seperti itu. Pengolahan sampah sebelumnya sudah dimanfaatkan, khususnya yang kain ya, sudah diinovasikan buat aksesoris dan juga buat keset dan yang lainnya. Dan sekarang ini ada inovasi bahwa dengan adanya pembuat sampah dari konveksi dibuat jadi gantungan kunci, sangat bagus sekali seperti itu ya. Dan saya menginformasikan ke siswa untuk membuat gantungan dari limbah konveksi ini dengan gantungan tanaman, sangat antusias sekali ya. Anak-anak dalam membuatnya setelah tutorial gitu ya, alhamdulillah ya, ya ada yang karena yaitu sudah punya bakat tertentu dalam kreativitas, inovasi dalam tersebut, ada yang langsung bisa, ada dengan ya harus diajarkan dulu seperti itu. Tapi alhamdulillah sih semuanya jadi mudah gitu. SMP Al-Islam Boarding School adalah sekolah yang sangat intens dan peduli terhadap gerakan peduli lingkungan. Bahwasanya kita senantiasa melakukan program-program yang menuju ke arah bagaimana sampah tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan sampah ini, kita selain memberikan edukasi terhadap seluruh siswa yang ada di sekolah, selain itu kita mengarahkan kepada seluruh guru-guru yang ada di sini untuk senantiasa memberikan inovasi-inovasi pembelajaran terhadap siswa. Apalagi khususnya sekarang adalah kurikulum merdeka, kita memanfaatkan program P5 dalam pemanfaatan sampah, khususnya dalam tema gaya hidup berkelanjutan. Dalam pemanfaatan sampah ini kita melakukan sebuah program, yaitu mendaur ulang ya, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali sisa sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar sekolah, sehingga sampah-sampah tersebut bisa menjadi daya guna yang bermanfaat khususnya bagi warga sekolah. Kami sangat antusias sekali dengan adanya program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Ini adalah program yang begitu luar biasa. Program ini merupakan salah satu hal yang menjadi inspiratif bagi kita untuk senantiasa memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah. Program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, harapannya adalah bisa bermanfaat bagi siswa, khususnya adalah dalam peduli terhadap pengelolaan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Cirebon Katon Bersihe
peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh